selama saya jadi kepala Kes Bangpol belum pernah saya menemukan anggota dewan demo. Saya mohon bantuan kepada jajaran pengurus ormas begitu. Alangkah elegannya apabila kepengurusan ataupun keanggotaannya itu tidak rangkap. Selamat sore. Pada kesempatan ini kami dari Kasih News dan tim berada di salah satu SKPD pemerintah Kota Bandung dalam giat silaturahmi dengan SKPD yang ada di Kota Bandung. Kebetulan kami dengan redaksi dari Kasasi News sudah berada di ruangan atau di hadapan Pak Kaban Kes Bangpol Kota Bandung dan beberapa kabid yang mendampinginya, katanya sambil ngabuburit. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya dan jajaran diterima dengan baik oleh Bapak Kaban. Kumaha Kang Haji Daman? Alhamdulillah, saya Kang Ugun. Nah, sebelumnya sebelum ke tanya jawab mungkin yang perlu diketahui oleh semua para pemirsa Kasasi News ini, sebelumnya kita sapa dulu Kang Haji Bangbang. Kalau saya manggilnya Kang Haji Bangbang ya. Sebenarnya di sini namanya Dr. Andes Haji Bangbang Sukardi MSI. Mungkin sebelum di Kes Bangpol beliau ada di kecamatan mana, Gede Bage mana, insya Allah nanti beliau yang akan menyampaikan. Artinya bahwa Pak Bangbang ini cek orang Sunda mah teu bidek deui. Dan sebelum nanti kita lanjut, mungkin kita sedikit dari Pak Bangbang untuk memberikan mengenalkan Pak ya supaya jadi lomak gitu. Mangga Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kasadayana, para wargi, sahabat Kasasi News Kota Bandung. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa mengudara sasarengan sareng Kang Ugun sapara kanca dina Raraga Podcast Kasasi News dengan jajaran Badan Kesatuan Bangsa Kota Bandung. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa silaturahim laras anu diuningakeun ku Kang Ugun sambil ngantos ngabuburit teu karaos dinten ieu urang tos 10 dinten ngalaksanakeun ibadah saum teh gini Kang Ugun. Alhamdulillah urang di pasien kakiatan kesehatan kalancaran. Tacan batal Pak nya? Alhamdulillah tacan. Ulah dugi ka batal. Soalnya urang mah pamaget, wajibna kedah full gitu. Ku kituna dina kesempatan ieu abdi ngadugikeun kasadaya para sahabat Kasih News Kota Bandung wilujeng ngalaksanakeun saum Ramadan, mugia saumna di pasien kalancaran, kaberkahan ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Kaduana Widi Kang Ugun, yes kesempatan saya kanggo silaturahim napangkeun nami simkuring Bambang Sukardi simkuring Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Bandung. Alhamdulillah teu karaos tos ngajabat 2 tahun. Satu acana kamari abdi ngajabat salaku Kabag Kesra Kota Bandung Kang Ugung kirang langkung 1 tahun. Satu acana janten Camat Gede Bage. Alhamdulillah 4 tahun setengah jadinya teh. Lami banyak. Lami oge mohon. Satu acana eta abdi di wilayah barat nyata di Kecamatan Bandung Kulon. Eta lami 8 tahun malihan. 8 tahun. 8 tahun. Janten di kewilayahan teh lami lah. Satu acana eta penten sekcam Asananyar 3 tahun 3 sasi. Satu acana panginten janten lurah di Cisaranten Wetan Ujung Berung itu lamina genep tahun 8 sasi. Satu acana kepala desa Pasanggerahan 1 tahun langkung. Satu acana kasubsi perekonomian di Kecamatan Coblong itu kirang langkung aya 2 tahunan. Nah begitu rengse kuliah tiap PDN abi janten staf kelurahan
Cikawa Kecamatan Lengkong. Nah eta mah karir simkuring satea acan saatos ayeuna janten kepala Kesbangpol Kota Bandung lah. Janten abdi mah spesialis orang lapangan. Ya alhamdulillah lah seueur wargi Kang Ugun. Painten sareng Kang Ugun oge sareng nu sanesna wargi gue Kang Ugun abdi marga orang lapangan janten uninga keluarga itu sareng Kang Ugun. Janten ieu manjangkeun silaturahim Kang Ugun. Ngapainten kitu eta mah sejarah kanggo karir abdi mah mugia tiasa memperat tali silaturahim anu kantos ku abdi di lungguhan abdi ngajabat di beberapa wilayah daerah di kewilayahan ulah hilap kasimkuring menawi tiasa manjangkeun silaturahim di nu danget ieu ulah ragu-ragu bilih anu tiasa dibantos mangga telepon ka nomor handphone 08 22 555 7573 da eta mah abdi pelayan masyarakat kedah masihan pelayanan anu langkung saya ke warga masyarakat. Gitu Kang Ugun. Mangga. Nah, kieu Pak saasal dilajengkeun, abi rada tertarik nembe teh aya bahasa desa Pasanggerahan Pak. Mohon. Janten kapungkur kantos jadi kepala desa atau nanti mah. Kapungkur eta kan masih dalam proses pemekaran wilayah Kota Madya Bandung. Pas abdi tugas saatos ti Coblong itu statusnya masih desa Kang Ugun. Janten kelurahan. Jadi alhamdulillah siga nama simkuring di kota nu kantos janten kepala desa. Jadi kepala desana SK-na ke wali kota gitu. Alaman kepala desa jadi lurah gitu. Luar biasa panjang. Lanjut kalau mau di emutan mohon. Wah panjang Pak janten. Amin ya Allah. 4 tahun, 2 tahun dan sebagainya kan. Dugi ka ayeuna jadi Kesbangpol. Laras. Tadi teh bade nutup perkenalan teh Bapak teh sempat bagikeun nomor telepon teh Kang Onaon Pak nomor telepon teh. Intina kan nembe tos diuniakeun Kang Ugunnya. Beberapa kali abdi kantos ngalaksanakeun tugas di beberapa wilayah. Manawi aya wargi-wargi abdi nu kantos abdi kalungguhan, terutama di Nusa Sesi Rombadan ieu ulah kirang hapunten bilih abdi aya kalepatan. Terutamina eta kaduana hoyong manjangkeun silaturahmi. Nah kalasan ayeuna abdi di janten kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Bandung, ieu seueur teuing beririsan sareng kondusivitas Kota Bandung. Bilih aya hal-hal anu kedah diuningakeun atanapi dikomunikasikeun sareng Badan Kesatuan Bangsa Politik ulah merasa canggung nembe tos diuningakeun nomor telepon abdi insyaallah 24 jam eta standby kanggo melayani warga masyarakat di Bandung. Kitu Kang. Intinya. Mung abdi teh emut sata-sata mah waktos masihkeun nomor telepon teh kapungkur kan di kesranya. Laras pisan. Pilih aya nu bade ngantri gitu. Atau mana pas harita kan kita asa sige gitu. Nah eta teh Kesbangpol ge mungkin harus bisa juga diakses oleh masyarakat terkait mungkin benten segmen bentennya. Laras pisan. Kapungkur mah urang mah keur di kesama sosial gitu, ketahanan pangan. Laras. Mungkin kalau di Kesbangpol mah komunikasi itu untuk ketahanan ideologi Pak Pak ya. Salah sawiosna. Mohon. Laras. Terus karir di birokrasi cukup luar biasa terus ke KMU abdi eta pengabdian lamina gitu. Terus nu hayang uninga Pak pilih di masyarakat atau nanti kaum muda di Kota Bandung. Pak Bang ini kok bisa di Kesbangpol? Mohon. Terus kenal jeung beberapa ormas emang saat acana aktif di ormas gitu. Abi hayang uninga karir Bapak di non formal dan formal itu di masyarakat. Iya, laras. Atau pernah jadi ketua Linmas, ketua DKM lah, mungkin itu yang perlu tahu dari masyarakat dan Pak Mangga. Iya. Nun Kang Ugun. Salarasna urang tiasa majeng kieu henteu lepas tinu aktivitas non formal eta laras Kang Ugun. Utamina urang mah silaturahim Kang Ugun. Eta utamina mah baik secara formal maupun non formal. Nah, abdi kantos ngajabat oge selaku ketua subrayon AMS di Kelurahan Cikawa kantos. Eta mah kararesan ya abdi mah seneng ngobrol silaturahim. Teu eta wae ti Karang Taruna, Kapungkur ti OSIS, organisasi apapun yang kira-kira itu positif kenapa tidak? Nah, ayeuna abdi di lingkungan Kang Ugun walaupun saya abdi sebagai kepala Kesbangpol, di lingkungan abdi janten seksi keamanan RW luar biasa kan. Di Antapani teh. Abdi ini kan di Antapani. Ya alhamdulillah lah dipercantan ku RW sama masyarakat. Di RW teh jantan apa nembe teh?
seksi keamanan. Teh eselon seberapa Pak laman di PNS seksi keamanan. Siga nama teh ya eselon. Ya mah kepercayaan nanti warga masyarakat. Ku kesibukan lagi tetep ya alhamdulillah lah. Urang sasarangan sareng masyarakat kamu gun gitu. Dan seimbang di birokrasi juga mencoba pengabdian kepada pemerintah, kepada pimpinan juga di masyarakat, mengabdi juga kepada pimpinan oleh sebat Pak RW Pak ya. Iya, Nah ini berkait dengan Kesbangpol Pak ya. Mangga. Pak ya. Pemirsa sebelum kita berkaitan dengan SKPD Kesbangpol, mungkin di sini saya ditemani oleh kabid-kabid yang ada di Kesbangpol, ada kabid politik, kabid ormas juga, ada kabid yang lain mungkin yang sudah saya bisa sampaikan. Namanya itu alhamdulillah ini rada menantang lah gitu. Nah, ini berkaitan dengan Kesbangpol hari ini Pak. Beberapa waktu lalu mungkin punten saya mengingatkan kepada jasa orang tua kita zaman Abu, Pak Odet, ini Pak Bambang nih luar biasa kalau ada aksi, ada apa. Ini di zaman Kesra kata, pemirsa di zaman Kesra, Pak Bambang tuh mulai ada demo jeung abi sapenak gitu. Nah ini zaman Kesbangpol ini Bapak di Kesbangpol saya lihat selalu ada hadir ketika ada aksi masyarakat, aksi mahasiswa dan sebagainya. Gitu. Dalam rangka bahwa mungkin ini apa nih Pak fungsinya Kesbangpol itu bisik ya jadi fitnah, wah ini mageran lah, ini nggak begitu juga gitu ya. Ini perlu diketahui kenapa Kesbangpol hadir ketika ada aksi di zaman Abu masih ada, karena setelah Abu tidak ada ini alhamdulillah Bandung kondusif cara demo gitu Pak. Ini kumaha Pak Kesbangpol dalam hal itu? Ya, oke. Kang Ugun. Karena diuningakeun kasadaya sahabat Kasasi News. Kalau Kesbangpol itu fungsinya seueur Kang Ugung ipole sosbud hankam, ideologi politik sosial budaya pertahanan keamanan termasuk agama. Nah itu adalah fungsi-fungsi yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Kesbangpol. Bahwa dalam tubuh Kesbangpol itu badan yang melaksanakan baik urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewajiban pemerintah pusat atau Pak Presiden, kita juga melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Kita terus terang aja bertanggung jawab kepada Pak Wali Kota. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian sepertinya adanya unjuk rasa, demo, kenapa Kesbangpol selalu hadir? Intinya Kesbangpol itu tugasnya adalah, ruhnya adalah menjaga kondusivitas agar Bandung tetap aman, nyaman buat warga masyarakatnya. Jadi bagaimana kita mewujudkan visi Bandung yang unggul, yang nyaman, sejahtera dan agamis, ini salah satunya adalah Kesbangpol harus hadir di tengah-tengah warga masyarakat, termasuk pada saat kegiatan seperti adanya unjuk rasa ataupun demo, baik itu dari LSM, Ormas, ataupun dari unsur yang lainnya. Hal ini terus terang aja kita menjalin komunikasi agar pada saat kegiatan tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa kita tetap komitmen terhadap menciptakan Bandung yang kondusif. Nah justru kita kenapa volume tersebut kita bisa tekan pada saat dulu almarhum Mang Odet, kemudian sekarang. Pada prinsipnya kita yang paling pokok adalah menjalin komunikasi. Jadi segala sesuatu, timbulnya sesuatu permasalahan, hal yang wajar. Apabila ada warga masyarakat unsur yang mempertanyakan ketidakpuasan pelayanan daripada apa yang kita lakukan. Nah kita memfasilitasi. Selama hal tersebut bisa dikomunikasikan, kenapa tidak? Kenapa? Karena segala sesuatu dengan komunikasi insya Allah lah akan nyambung, Kang. Ya tidak jauh beda pada saat itu Kang Ugun, apapun kepentingannya dalam hal ini, apabila belum tersampaikan, kan kita tidak tahu. Tapi kalau sudah tersampaikan, sudah terjawab dengan komunikasi yang formal ataupun non-informal, alhamdulillah segala sesuatu yang dipertanyakan ini sudah tergambarkan. Akhirnya kan tidak terjadi unjuk rasa ataupun demo. Makanya di sini Kesbangpol akan hadir pada saat kegiatan-kegiatan tersebut. So, kami berharap kepada warga masyarakat apabila ada hal-hal yang dirasakan merupakan suatu masukan, saran, silakan sampaikan aja ke Kesbangpol.
mungkin kami pun akan bisa menyampaikan kepada institusi dinas ataupun kepada pimpinan secara langsung kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan ketidakpuasan warga masyarakat. Itu Kang Gunggun intinya. Jadi kita menjaga Bandung harus tetap kondusif. Bahwa visi Bandung ini merupakan cita-cita kita bersama. Kenapa? Karena yang namanya Bandung unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis ini merupakan kewajiban kita semua. Itu Kang Gunggun. Ya. Jadi Kesbangpol itu bagian daripada pemerintah Pak ya. Betul. Jadi tidak misalnya zaman Bang Oded maksimal Kesbangpol dalam antisipasi unjuk rasa atau sebagainya. Ya. Ini juga luar biasa. Nah, di zaman siapapun wali kotanya Kesbangpol harus tetap seperti itu. Harus tetap seperti itu karena itu sudah tugasnya. Harus tugasnya ya. Tidak ini. Nah, tadi ada juga Bandung agamis Pak ya. Betul. Jadi dulu juga ada kota Bandung kota agamis gitu. Betul. Kan. Nah sekarang juga masih dipertahankan kota ya. agamis. Nah di sini Pak di belakang Bapak ini ada apa ini berakhlak ini Pak. Iya. Ini gimana Pak nih? Ini Kesbangpol juga atau ini program umum ASN dari pusat. Semua. Ya. Betul. Jadi berakhlak itu intinya berorientasi kepada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah ini adalah penjelasannya bahwa hal ini jadi yang namanya ASN dimanapun di seluruh Indonesia harus mencerminkan ASN yang berakhlak. Berakhlak itu apa? Berorientasi terhadap pelayanan, A-nya adalah akuntabel, K-nya adalah kompeten, H-nya adalah harmonis, L-nya adalah loyal, A-nya adalah adaptif, K-nya adalah kolaboratif. Jadi intinya pun di sini kami bangga melayani bangsa. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik buat jadi masyarakat. Berakhlak di sini teh ada singkatan. Betul. Ini itu. unik Bandung tuh gitu Pak. Betul. Orang Sunda mas selalu nyambung. Amin. Nun kamu. Ya. Jadi kembali lagi Pak tentang Kesbangpol ini. Karena hari ini kan banyak lah di media sosial itu di FB lah. Bagaimana masyarakat lebih gimana Pak ya cenderung kepada SARA dan sebagainya. Ini gimana Kesbangpol di Kota Bandung terkait dengan masalah SARA ini Pak? Atau mungkin lebih kepada antisipasinya gimana Pak? Ya. Supaya tidak terjadi gesekan-gesekan itu apalagi sekarang bulan puasa nih Pak. Jadi gimana dari Kesbangpol? Begini Kang Gunggun. Bandung alhamdulillah kondusif yang kita rasakan sekarang. Malah kita peningkatan daripada frekuensi kenyamanan semakin bagus. Sekarang Bandung sudah masuk level 2 juga. Kita syukurilah. Mudah-mudahan nanti pandemi ini menjadi endemi. Ini akan sangat berpengaruh terhadap berbagai macam bidang kehidupan. Sekarang terus terang aja pada bulan suci Ramadan pun menggeliat di mana berbagai macam sudut bahwa bulan penuh keberkahan ini sudah kita bisa lihat. Yang paling pokok tetap kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan tadi Kang Gunggun, pendekatan kita tetap adalah komunikasi dan silaturahim. Selama ini permasalahan di kita alhamdulillah selalu kita bisa antisipasi. Kenapa? Karena kita terus aja selalu berkoordinasi dengan berbagai macam stakeholder. Seperti di Kesbangpol. Ini ada mitra kemitraan organisasi yang boleh dikata merupakan mitra daripada Kesbangpol. Salah satunya adalah adanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, kemudian adanya FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, kemudian ada FPK, Forum Pembaruan Kebangsaan. Ini merupakan penjabaran daripada Kemendagri. Nah, hal ini terus terang aja kita dibantu dengan berbagai macam tokoh-tokoh yang ada di Kota Bandung, baik perempuan maupun laki-laki, baik dewasa ataupun orang tua, semua berkumpul dari kemitraan tersebut. Nah, kita memanfaatkan itu. Yang selanjutnya, kita pun mempunyai potensi yang cukup banyak. Ormas kita banyak, LSM kita banyak, jajaran dari PRES juga banyak. Kita selalu
menjalin komunikasi lah. Bagaimana kita memelihara daripada kondusivitas ini. Bahwa ini merupakan kewajiban kita semua. Dan kita pun berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda yang ada di Kota Bandung. Tidak hanya di tingkat kota, termasuk tingkat kecamatan, ada Forkopimda kecamatan, ada Pak Lurah, Pak Darwi, Pak Kapolsek, kemudian dengan jajaran yang lainnya, dengan para tokohnya. Paling pokok adalah bagaimana kita untuk menjalin komunikasi. Sekecil apapun permasalahan, cepat kita selesaikan. Jangan sampai bahwa yang namanya asap itu akan jadi api. Yang namanya kondusivitas itu sangat mahal. Untuk itu perlu adanya kesigapan semua warga masyarakat. Jadi terus terang aja, bahwa nyamannya Bandung ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab warga masyarakat Bandung itu sendiri. Nah, saya melihat perkembangan sekarang, warga masyarakat Bandung luar biasa, Kang Ugun. Jempol lah, dua terus terang jempol dari saya sebagai kepala Kes Bangpol. Kenapa? Karena mereka kritis, tidak bisa dalam artian dipengaruhi. Ada hoax ini pun terus terang aja mereka tidak semudah untuk bisa dipengaruhi. Ya mudah-mudahan kesadaran daripada warga masyarakat, terutama kita akan melaksanakan ke depan pemilu serentak tahun 2024. Terus saja kami sangat berharap indeks demokrasi Indonesia di Kota Bandung semakin meningkat. Apalagi dengan ada sarana podcast ini, berarti ini merupakan sarana yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh jajaran aparatur di pemerintah kota, termasuk tokoh warga masyarakat yang lain. Ya mungkin nanti Kang Ugun juga bisa untuk mengadakan wawancara dengan jajaran-jajaran kami juga yang lain seperti FKUB, FKDM ataupun dengan EPK. Nah, sejauh mana kiprah mereka untuk membantu menciptakan kondusivitas di Bandung. Itu Kang. Intinya jadi yang paling pokok adalah komunikasi, silaturahim, jalin dengan siapapun. Ya, kenapa? Karena keberkahan di sana luar biasa. Terus aja yang sudah kita rasakan. Itu Kang Ugun. Ya, jadi kondusivitas ini menjadi hal yang esensi Pak ya. Betul. Yang pokok. Saya sering dengar Pak di media atau bicara sering ya walau kekerenan enggaknya, tapi faktanya seperti itu. Kota Bandung ini parameter gitu kan. Ya. Baik itu parameter mode, kan dulu ayah Bandung kota Panis Panjapan, gitu kan, kota Kemang dan sebagainya. Ini Bandung bisa jadi ikon. Jadi Bandung ini jadi parameter. Nah, termasuk mungkin kondusivitas menurut menjadi sebuah parameter. Karena di Kota Bandung mah luar biasa majemuk kenapa gitu kan. Kayak di daerah lain kayak di Jakarta kalau majemuk banget ya nggak wajar kan gitu. Di Bandung mah kota pendidikan, kota kuliner tapi majemuk misalnya ya. Nah, terkait ini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa penting kondusivitas menjelang pemilu 2024 ini. Iya, betul. Nah, secara umum mungkin kita berharap kondusif. Nah, ini nyentil aja dikit Pak. Oke. Bagaimana sampai hari ini saya belum dengar ya walau bahwa Kota Bandung belum punya wali kota atau mungkin PLT belum ditetapkan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana mensikapi Kes Bangpol atau birokrasi yang lainnya mungkin ketika wali kota tanpa pendamping, tanpa wakil. Ini perlu tahu nih masyarakat alasannya apa nih? Atau bagaimana nih? Nggak ada gitu Pak untuk yang mengganti wakilnya, nggak ada orang gitu kan Bandung yang paralintar gitu. Atau bagaimana nih Pak? Ini masyarakat juga perlu tahu juga kan begitu. Ya, oke Kang Ugun, saya rasa permasalahan itu merupakan masalah yang formal. Ada mekanisme aturannya. Ya pada prinsipnya ini merupakan kewenangan daripada salah satunya DPR juga. Ada proses-proses politik yang harus ditempuh lah. Tapi dalam waktu dekat insya Allah doakan saja Kang Ugun bahwa Pak PLT, Pak Wakil Wali Kota dalam waktu dekat ini akan dilantik dan dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan bahan bahwa surat persetujuan dari Kemendagri sudah turun. Mudah-mudahan besok lusa beliau sudah dilantik menjadi wali kota. Itu Kang Ugun. Ya pada prinsipnya walaupun misalnya tidak ada wakil, kita kan ada juga bahwa jajaran pemerintah kota tuh di sini seperti kita Kes Bangpol berarti menangani permasalahan tupoksi yang sudah jelas. Jadi intinya insya Allah lah tidak akan dalam artian pelayanan terganggu. Pasti kita akan memberikan yang terbaik buat warga masyarakat. Apalagi kita mempunyai slogan bahwa ASN berakhlak.
tadi udah kita sampaikan bahwa ini merupakan tanggung jawab moral kita, komitmen kita terhadap warga masyarakat untuk memberi yang terbaik, Kang Gugum. Insya Allah. Ya, jadi kenapa kita tanyakan? Ya. Kita butuh jawaban dari Kesbang yang tadi, Pak. Masyarakat itu tuh hanya dibutuhkan itu adalah pelayanan, itu pertama. Betul. Jadi bahwa informasi wali kota, pelantikan dan pendampingnya itu harus dijawab dengan relevan gitu. Dengan non dia mah sesuai aja tingkatan lah. Karena kalau di medsos itu pas saya baca kan bicara politis nih. Ya, betul. Politis berkaitan dengan karena satu setengah atau 18 bulan ini bisa tidak ada lagi, itu kan politis. Nah, masyarakat tidak perlu banyak tahu ya urusan itu urusan politik. Nah, yang perlu banyak tahu itu yang tadi, Pak. Walaupun demikian tanpa didampingi pelayanan tetap berjalan, itu masyarakat Pak. Betul. Jadi nggak usah 18 bulan nggak usah kan gitu. Nah, mungkin kepada masyarakat Kota Bandung dengan harapan tadi tetap kondusif. Amin. Terus juga kepemimpinan juga kita walaupun dalam kondisi qadarullah seperti ini tidak ada pendamping, tetap bahwa pelayanan tetap berjalan, Pak ya. Insya Allah. Masyarakat. Jadi tidak terganggu. Wah, kalau nggak ada wakil di sikil, beas tapi nggak ada, Pak ya. Nggak dong. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah kita akan profesional. Alhamdulillah. Jadi kondusif. Ngawarankeun masyarakat ya Pak, kondusif Pak. Mun masyarakat teu wareg Pak. Kondusif. Insya Allah Kang Gugum. Terus mintarkeun masyarakat Pak dengan informasi yang benar. Iya, betul. Kondusif Pak. Betul. Jadi mun masyarakat informasi benar, oh iya tenang. Betul. Kadang-kadang wareg beuteungna gitu Pak. Informasinya nggak benar ya masyarakat jadi tidak kondusif. Ya. Nah ini Pak, selain LSM nih Pak. LSM kan banyak yang demo, jangan Bapak banyak yang kenal. Ya, alhamdulillah. Ada nggak dewan yang suka demo Pak? Maksudnya? Anggota dewan demo gitu. Kan demo itu menyampaikan aspirasi. Betul. Kalau konstitusi caranya begini. Lalu demo itu kan ada sedikit penggorokan yang lepak meja gitu. Kenapa ada anggota dewan juga yang melakukan demo di Kota Bandung gitu. Kang Gugum, ini pertanyaannya cukup menggelitik nih. Selama saya jadi kepala Kesbangpol, belum pernah saya menemukan anggota dewan demo. Seandainya ada anggota dewan demo yang menghadapinya, mungkin bukan Kesbangpol, Pak. Kita siapa? Ada lembaga SKPD mana kira-kira yang bisa menghadapi mereka? Kang, saya rasa pertanyaan Akang itu mah intern ranahnya ada di Kudu 4 mata. Betul, ada di dewan. Kenapa? Karena ada etika juga. Saya rasa para anggota dewan yang terhormat tidaklah seperti itu, insya Allah. Mungkin Abi salah ninggalin na medsos, ya mah daerah lain Pak. Panginten sana kalau Bandung bisa Allah sareng anggota iya, insya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, yang akan kita pada kenal kan. Insya Allah Pak. Mas ini Pak. Seharusnya permasalahan yang dihadapi Kesbangpol. Tadi kan persoalan-persoalan yang disampaikan. Cuman ini yang paling non ya bahasa nate. Paling krusial nih hari ini ke Kesbangpol Kota Bandung apa? Kang, sebetulnya unik kalau aku berbicara begitu. Permasalahan krusial yang dihadapi Kesbangpol apa? Kesbangpol mah terus terang aja Kang. Boleh dikata bisa dilihat dan bisa tidak. Akang mah hanya bisa merasakan Bandung nyaman ataupun Bandung sekarang kondusif seperti situasi sekarang itu adalah salah satu buah karya daripada Kesbangpol. Kenapa? Karena inti kita mah bagaimana caranya warga masyarakat Bandung nyaman, mereka tenang untuk melakukan berbagai macam aktivitas, usaha dan lain sebagainya. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, tidak ada dampak-dampak yang seperti akan disampaikan. Aduh, warga Bandung kesulitan ini, nah, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah Kang lah. Bagaimanapun juga, selama hal tersebut merupakan hasil kerjasama kita, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Selama kita mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua cobaan itu akan bisa kita lalui. Yakin aja kan itu. Siap. Nah, ini mah yang terakhir Pak mungkin ya. Ini mah tanpa teks, jadi ini mah dari pikiran saja aja Pak. Pikiran saya aja. Selaku Kesbangpol, Kepala Kesbangpol yang membina ada Ormas, LSM dan sebagainya Pak. Ya, betul Pak. Di Bandung teh sarasna teh nu relesna gitu, gitu. Yang aktif atau yang semi aktif, atau aktif setahun sekali gitu. Ada berapa ormas Pak? Atau ormas LSM ada berapa atau apa? Ya,
Kang, kalau berdasarkan catatan, ormas itu kurang lebih ada 300-an. Tetapi yang tercatat sekarang aktif mengevaluasi keberadaannya kurang lebih ada 100 berapa Pak Kabit itu teh data yang tercatat yang tercatat pendaftaran ke kita yang aktif yang sudah tercatat formal yang terverifikasi 150-an Pak 150-an sampai hari ini Maret ini kurang lebih ada 150-an itu tuh yang aktif yang betul tercatat, Pak, yang tercatat ya. Jadi justru harapan saya ke depan hak-hak itu ada memang hak warga masyarakat ya. Saya mohon bantuan kepada jajaran pengurus ormas begitu. Alangkah elegannya apabila kepengurusan ataupun keanggotaannya itu tidak rangkap begitu Kang Gun. Kenapa? Untuk meminimalisir daripada perkembangannya ormas-ormas yang berkembang dalam artian rangkap gitu. Kenapa? Karena saya juga belum memverifikasi di antara 300 sekarang ada 150, yang 150 lagi kenapa sih ketidakaktifannya. Jadi saya mohon betul-betul mereka itu merevisi kembali keberadaannya. Apakah betul-betul mereka itu masih ada atau tidak? Atau hanya cukup sampai tercatat saja. Nah, kenapa? Karena yang sekarang tercatat itu ada ormas-ormas baru juga, bukan ormas lama. Ada juga ormas lama yang merefus daripada keanggotaannya ataupun kepengurusannya. Kepengurusan dalam artian sudah habis masa baktinya, mereka melaporkan kembali ke kita, ya kita catat kembali lah. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini ada kesamaan sikap dari kita untuk meminimalisir perkembangan ormas dalam artian bukan membatasi untuk berserikat berkumpul, tapi kita lebih kepada profesionalisme keberadaan ormas LSM. Itu Kak sebetulnya harapan. Administrasi terutama masa administrasi keberadaannya. Syukur-syukur mereka itu aktif melaporkan kegiatannya minimal setahun sekali lah ke KSO. Berarti ini betul. Ini eksis nih ormas, ini eksis nih LSM begitu. Berarti kan kita dalam arti bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena banyak juga pihak-pihak ini yang suka menanyakan izin Pak Kaban, apakah ada juga ormas yang ini alamatnya di mana, apakah masih aktif atau tercatat atau terdaftar atau tidak, keberadaan secara aturannya adanya seperti itu. Alamatnya dan sebagainya harus diketahui Pak ya. Betul. Nah mungkin untuk kita sebetulnya masih betah Pak nih, banyak yang harus ditanyakan, yang harus tahu masyarakat. Ya. Jadi kalau model kasasi mah ada yang harus tahu masyarakat, tapi tidak penting diketahui masyarakat. Jadi saya hanya mengeksplor yang perlu tahu aja masyarakat. Ya non Kang. Karena nggak selalu yang di sana ini diketahui masyarakat jadi penting. Ya. Kayak tadi ada bagian-bagian tertentu di parlemen yang masyarakat ini nggak penting tahu, tapi masyarakat itu taunya tahu jadi. Kan begitu kan? Kita harus ngikutin perjalanan bagaimana dinamika di konstitusi atau dinamika mengambil kebijakan di sana di DPR. Makanya saya kasasi news tapi bukan berlaku untuk umum. Ada yang perlu tahu masyarakat, kan gitu. Tapi terpenting ada gitu kan. Nah, jadi ada beberapa jawaban-jawaban ke masyarakat supaya masyarakat ini jangan terlalu dipolitisir atau jangan dipolitisir, kalimatnya jelek, terpolitisir. Jadi akhirnya cukup kita mengeksplor yang perlu masyarakat tahu. Oh bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya minta bagaimana pesan Kang Haji Bang atau Pak Kaban untuk masyarakat dalam rangka Ramadan dan nanti Pak, sebentar lagi kan mau Lebaran nih, Lebaran, sampai Lebaran nih gimana? Kan di rumah Pak Bang, waktu di Kesra mah pesannya teh ke masyarakat puasana kedah tamat. Lu kedua mayar zakat ulah hilang. Nah mungkin Kesra mah gayanya beda lagi gitu Pak. Enggak Pak, apa yang pesan masyarakat? Ya, nun Kang Gun, luar biasa ini Kang Gun. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu, sahabat Kasasi News, dalam kesempatan ini saya selaku Kepala Badan Kesadaran Bangsa dan Politik mengajak dan mengimbau kepada seluruh stakeholder warga masyarakat mulai dari tingkatan bawah sampai dengan atas. Intinya mari kita sama-sama menjaga Bandung ini tetap kondusif. Kita sama-sama punya komitmen, mari kita wujudkan, kita tingkatkan ya visi Bandung, bahwa Bandung ini adalah Bandung yang unggul, Bandung yang nyaman,
Bandung yang sejahtera, Bandung yang agamis. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Terutama kita pada bulan suci Ramadan ini, mari kita syukuri bahwa ini merupakan kesempatan yang terbaik kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Semoga apa yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini mempunyai nilai ibadah yang berlipat. Dan semoga kita diampuni, dimaafkan dosa-dosanya, dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja, Kang Gun, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ulasan daripada podcast ini ada hal yang tidak berkenan. Namanya juga manusia, pasti ada hilap dan kurang. Terima kasih Pak Inten eta we Kang Gun tiasa diuniakeun, mugia silaturahim ieu tiasa memberikan suatu informasi yang positif kepada seluruh lapisan warga masyarakat. Nuhun Kang Gun. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Haji Bang. Para pemirsa, alhamdulillah kita sudah mungkin untuk episode sekarang udah tuntas. Tapi tetap kita akan terus explore karena kita nggak cukup dengan waktu yang sedikit. Kita ngobrol bersama Bapak Kaban. Kalau saya lebih ngomongnya Kang Haji. Mungkin nanti kita akan explore beberapa bidang yang terkait dengan Kes Bangpol. Karena amanat tadi bahwa kita butuh kondusivitas sampai 2024 dan sebagainya ini perlu diangkat juga. Nah, untuk itu nanti mungkin kita tunggu episode yang akan datang berkait Kes Bangpol. Insya Allah. Nah, Pak Haji, abi hatur nuhun, Pak Haji Bang biasa ditampi waktosna. Sampai-sampai Kang Gun. Biasa ini juga susah sekali nih waktunya, ada sibuk nih Pak Kaban. Juga saja ini kenalnya lama, ini senior di Kes Bangpol. Ini Pak Tatang, Pak Kabit juga, Pak Atep senior dulu kenalnya lama. Oh lama bisa nih Pak. Gitu. Saya ternyata warga kamu Gunnya. Cuman Abdi kurang begitu inilah hanya berapa tahun terakhir aja kita bisa. Ya. Gitu. Sahabat Kasasi News, semua pemirsa Kasasi News, mungkin kita akan sambung lagi waktu yang akan datang. Tetap kita tajam dan terpercaya. Mantap.